Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, kita sekarang belajar pendidikan agama Islam bersama Ibu Hetridis. Sekarang kita belajar tentang kehadiran Islam di Nusantara. Yang harus kamu ketahui ada 3. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Kemudian yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia ada 4, yaitu A. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. B. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. C. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang negara Iran. D. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina pada abad ke-7 Masehi. Para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, dikenal dengan Wali Songo. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. 5. Sunan Derajat atau Sarifuddin. 6. Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Sahid. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang kedua, cara-cara dakwah di Nusantara ada 5. A. Perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. B. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. C. Pendidikan. Para mubaligh mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. D. Hubungan sosial. Para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. E. Kesenian. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam di antaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Selanjutnya, yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. A. Kerajaan Samudra Pasai, terletak di pesisir timur Laut Aceh. B. Kerajaan Aceh,
terletak di Kabupaten Aceh Besar. C. Kerajaan Demak, terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. D. Kerajaan Pajang, terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. E. Kerajaan Mataram Islam, terletak di Kota Gede, sebelah tenggara Yogyakarta. F. Kerajaan Banjar, terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. G. Kerajaan Goa Talo, terletak di Sulawesi Selatan. H. Kerajaan Ternate, terletak di Sampalu, Pulau Ternate. I. Kerajaan Tidore, terletak di Tidore, Maluku Utara. Nah, demikianlah pelajaran kita tentang kehadiran Islam di Nusantara. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.